Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bu Amalia dalam kelas Rekayasa Perangkat Lunak berorientasi objek. Di pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang DFD atau Data Flow Diagram. Kita langsung bahas saja ya materinya. Data Flow Diagram merupakan alat perancangan sistem ya yang biasanya digunakan untuk merepresentasikan alur data ya. Jadi gunanya itu adalah untuk memudahkan kita sebagai software engineer untuk merancang sistem ya. Jadi kita akan bisa dengan mudah nih melihat aliran datanya itu seperti apa ya dari suatu sistem yang akan kita rancang. Jadi umumnya DFD ini juga digunakan untuk merancang sistem yang menggunakan database atau data store di dalamnya. Kemudian dalam DFD itu ada komponennya nih, atau elemen yang digunakan. Yang pertama itu untuk entitasnya menggunakan kotak persegi atau persegi panjang ya. Jadi dibedakan menjadi dua, yang menurut Jen dan juga menurut Yordon. Jadi tergantung ya teman-teman mau menggunakan versi yang mana. Kemudian ada juga proses simbolnya bisa kotak juga ya dengan tanda seperti ini, bisa dilihat di gambar. Dan juga proses yang berbentuk lingkaran. Kemudian kalau aliran data itu sama ya, menggunakan anak panah. Dan juga untuk data store-nya bisa dilihat seperti ini, untuk menyimpan database. Lalu di dalam DFD kita bahas dulu nih satu persatu elemen tadi. Yang pertama ada entitas ya. Entitas ini sama dengan objek data yang sebelumnya. Ini digunakan untuk merepresentasikan objek data yang berhubungan langsung dengan sistem. Jadi biasanya bisa terdiri dari satu atau lebih. Kemudian yang kedua ada proses, di mana proses ini adalah transformasi input menjadi output. Jadi suatu proses yang ada di dalam data flow diagram ini, itu dia harus ada input dan outputnya. Kemudian bagaimana nih cara penamaan suatu proses? Penamaannya itu juga harus disesuaikan nih dengan proses yang dijalankan. Lalu ada beberapa hal yang harus diperhatikan tentang proses. Yang pertama, proses itu harus memiliki input dan output, seperti yang sudah saya bilang tadi ya. Kemudian yang kedua, proses dapat dihubungkan dengan komponen entitas luar, data store, maupun proses yang lain. Kemudian yang nomor tiga, sistem yang sedang dianalisis oleh profesional sistem digambarkan dengan komponen proses. Ini nomor empat, yang tidak kalah penting, penomoran proses itu dapat dilihat pada tabel berikut ya. Kita coba lihat. Seperti ini. Jadi, untuk DFD ini ada terdiri dari beberapa level, dimulai dari level 0 hingga level yang dibutuhkan ya. Kemudian nama-nama diagramnya, kalau level 0 itu disebutnya diagram konteks. Kalau level 1 berarti diagram level 1, kalau 2 diagram rinci, 2 ya. 2, kemudian kalau level 3 juga diagram level 3. Kemudian nomor proses itu juga kalian harus sesuaikan. Ya, dimana kalau diagram level 1 itu berarti 1.0 ya, 2.0 dan 3.0. Kemudian kalau misalnya level 2 itu kan dia penurunan dari level pertama ya. Jadi penomorannya itu juga harus disesuaikan. Contohnya adalah 1.1, 1.2, 1.3, dan lain sebagainya. Kemudian kalau level 3 itu juga penurunan dari level 2. Jadi 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, dan seterusnya. Seperti itu ya penomoran prosesnya. Kemudian untuk komponen yang kedua tadi ada aliran data ya. Itu menjelaskan perpindahan data atau paket dari satu bagian ke bagian yang lain. Lalu ada entitas tadi ya, entitas juga bisa dibagi menjadi dua, dia bisa menjadi sumber maupun dia bisa menjadi tujuan nih. Jadi kalau misalnya sumber, dia arah panahnya ini dia yang keluar nih, ya. Kalau misalnya tujuan, arah panahnya dia yang menuju masuk ke dalam entitas. Seperti itu. Atau dia bisa menjadi dua-duanya sebagai entitas sumber maupun entitas tujuan. Kemudian pada proses itu juga
Ada 4 kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, dia bisa satu input dan satu output. Kemudian yang kedua, bisa satu input dan juga banyak output. Yang ketiga, banyak output, tapi dia hanya satu input output saja nih ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, itu adalah banyak input dan juga banyak outputnya. Kemudian yang terakhir ya, tadi ada data store. Data store ini biasanya dia untuk menggambarkan sebuah database ya. Database yang tersimpan, yang digunakan dalam suatu perangkat lunak. Ya, jadi yang perlu diperhatikan itu untuk alur datanya, ya, di dalam data store itu seperti ini. Biasanya ada 3 proses ya, write, read, maupun update dari suatu data store. Karena biasanya kan kita akan menulis ya atau menyimpan ya di suatu database. Kemudian kita juga bisa membacanya kembali dan yang ketiga kita misalnya untuk mengeditnya itu juga kita lakukan seperti itu. Di 3 proses ini yang penting terjadi di data store. Baik, selanjutnya kita coba latihan ya dari studi kasus berikut, di mana ada sebuah minimarket yang menjual kebutuhan sehari-hari dan akan dibuat sebuah sistem untuk menggunakan transaksi sebagai jual beli. Dan di sini Bu Ani sebagai direktur dan karyawan sebagai kasir kita akan membuat DFD-nya ya, mulai dari level 0 terlebih dahulu. Angkanya seperti apa kita coba lihat. Yang pertama itu kita harus menentukan sistem atau proses yang dipandang secara keseluruhan dulu. Jadi nama sistemnya kita tentukan nih. Misalnya namanya adalah sistem informasi minimarket. Kemudian langkah kedua, kita akan menentukan siapa penggunanya, yaitu kasir kan ya. Dan yang ketiga, data apa saja sih yang diberikan? Yang pertama itu inputannya tentunya adalah data transaksinya. Outputnya berupa apa? Outputnya berupa struk belanja, ya kan? Dan baru yang terakhir kita coba gambarkan nih diagram level konteksnya. Untuk yang level 0, seperti ini ya, entitasnya ada kasir dan juga prosesnya ada sistem kasir ya. Aliran datanya yang berjalan ya dari kasir ke sistem itu adalah data transaksi dan dari sistem ke kasir outputnya berupa struk belanja. Nah, sekarang coba kalian buat ya untuk diagram level satunya. Kalian coba latihan masing-masing, nanti kita akan bahas bersama-sama pada saat pertemuan offline. Mungkin demikian ya untuk materi hari ini. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.